Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga surya untuk rumah Anda. Baik, sebelum kita merancang PLTS di rumah, kita mengenali kebutuhan energi atau peralatan, yaitu kulkas dan pompa air, ada juga kipas dengan 2 unit, mesin cuci, lampu, dan cas HP. Yang kedua, menghitung konsumsi daya harian. Untuk menentukan kapasitas PLTS yang dibutuhkan, kita perlu menghitung total konsumsi daya harian dalam kilowatt per jam dari semua peralatan, yaitu di sini ada kulkas 1 buah dengan daya 120 selama 24 jam dengan energi atau watt 2880. Yang kedua ada lampu dengan 6 buah dengan daya 60 dengan total menyala 12 jam per hari dengan energi atau watt 720. Di sini ada mesin cuci 1 buah dengan daya 300 dengan menyala 1 hari selama 1 jam dengan energi 300. Kipas angin 2 buah daya ada 50 menyala selama 6 jam per hari dengan energi 300. Cas HP 6 buah daya 30 menyala selama 3 jam per hari dengan energi 90. Pompa air 1 buah daya 250 menyala selama 2 jam per hari dengan energi 500, yaitu di sini total konsumsi harian dengan 4.790 Wh atau 4,79 kWh. Di sini kita memilih panel surya yang tepat dan ukuran dan jumlah. Efisiensi panel surya bervariasi tergantung jenisnya. Penting untuk memilih panel dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daya harian. Yang pertama, kapasitas panel, yaitu asumsi intensitas matahari efektif 4-5 jam puncak per hari untuk 4,79 kWh per hari. Dibutuhkan panel dengan total daya puncak sekitar 1500 watt atau 1,5 kWp. Jenis panel yang dibutuhkan adalah monokristalin, efisiensinya tinggi, hemat ruang, ideal untuk area terbatas. Komponen pendukung lainnya yaitu ada kabel, charge control, dan pengaman. Selain komponen utama, beberapa pendukung sangat penting untuk keamanan dan efisiensi sistem PLTS. Yang pertama, kabel surya. Kabel khusus yang tahan cuaca ekstrim dan radiasi UV dengan ukuran yang sesuai untuk menghindari kehilangan daya. Yang kedua, charge control. Mengatur pengisian daya dari panel surya ke baterai, mencegah overcharging atau over discharge. Sistem pengaman. Yang ketiga, screen pemutus sirkuit dan surge protector untuk melindungi sistem dari kerusakan listrik. Setiap komponen ini berperan penting dalam memastikan sistem PLTS berfungsi dengan aman dan optimal. Dan saya Ferdi akan menjelaskan baterai penyimpanan energi, kapasitas, dan jenis yang dibutuhkan. Baterai penting untuk menyimpan energi surya yang dihasilkan pada siang hari agar dapat digunakan pada malam hari atau saat cuaca mendung. Kapasitas baterai untuk cadangan 1 hari penuh yaitu 4,79 kWh. Anda akan membutuhkan baterai dengan kapasitas minimal 4,79 kWh sekitar jika menggunakan sistem 12 volt. Jenis baterai yang lebih murah yaitu lead acid, namun umur lebih pendek dan memerlukan perawatan. Jika menggunakan lithium ion lebih mahal di awal tetapi umur lebih panjang.
bebas perawatan dan efisiensi lebih tinggi. Pilihan baterai sangat memengaruhi efisiensi dan umur sistem PLTS Anda. Inverter bekerja untuk mengubah arus DC ke AC. Inverter adalah otak dari sistem PLTS yang mengubah arus searah DC dari panel surya dan baterai menjadi arus bolak-balik AC yang digunakan oleh peralatan rumah tangga. Fungsi utama inverter yaitu mengubah DC dari panel baterai menjadi AC, mengoptimalkan output daya dan panel surya, dan 3. Melindungi sistem dari lonjakan tegangan. Adapun jenis inverter yang digunakan, string inverter umum yang biaya awal lebih rendah, microinverter dipasang per panel, kinerja lebih baik dan di kondisi bayangan. Hybrid inverter menggabungkan fungsi inverter dan pengontrolan pengisian baterai, cocok untuk sistem grid dengan baterai. Pilihan inverter dan kapasitas yang sesuai dengan total daya peralatan puncak Anda. Komponen pendukung lainnya. Adapun estimasi biaya dan pengembalian investasi. Investasi awal untuk PLTS mungkin terlihat lebih besar, tetapi pertimbangan menghemat jangka panjang pada tagihan listrik dan dampaknya terhadap lingkungan. Kita bisa melihat biaya bervariasi tergantung skala dan kualitas komponen, namun dengan penghemat tagihan listrik, investasi ini dapat kembali dalam 5-10 tahun dengan umur sistem yang lebih mencapai 20-25 tahun. Kita juga harus mengenal instalasi dan perawatan PLTS. Instalasi PLTS harus dilakukan oleh profesional untuk memastikan keamanan dan kinerja optimal. Perawatan rutin juga diperlukan untuk memaksimalkan umur sistem. 1. Pemasangan profesional, memastikan instalasi sesuai standar keselamatan dan efisiensi serta kompatibel dengan jaringan listrik rumah Anda. 2. Pembersihan panel, bersihkan panel secara berkala 2-4 kali setahun dari debu dan kotoran agar penyerapan cahaya matahari lebih maksimal. 3. Pengecekan sistem, lakukan pemeriksaan rutin pada kabel, inverter, dan baterai untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Dan 4. Terakhir, pemantauan kinerja, gunakan aplikasi atau sistem pemantauan untuk melacak produksi energi dan konsumsi harian Anda. Studi kasus PLTS untuk rumah Anda, ringkasan dan rekomendasi dengan kebutuhan daya 4.079 kWh per hari. PLTS rumah Anda adalah investasi cerdas menuju kemandirian energi. 1. Kebutuhan daya terpenuhi. Sistem PLTS dirancang akan mampu memenuhi kebutuhan semua peralatan rumah tangga Anda termasuk kulkas 24 jam. 2. Menghemat jangka panjang. Meskipun investasi awal bisa menghemat tagihan listrik bulanan akan sangat signifikan, terutama dengan kenalkan tarif listrik di masa depan. Kontribusi lingkungan, mengurangi jejak karbon rumah tangga Anda dan mendukung produksi energi bersih. Rekomendasi, prioritaskan panel monokristalin dan baterai lithium ion untuk efisiensi dan umur panjang. Konsultasi dengan installer PLTS profesional untuk desain dan pemasangan yang tepat. Sekian dari penjelasan singkat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.